Baru mau tanya kondisi Mas Faris gimana. Udah dimatiin sama Rosa. Nggak pakai bayi dulu atau apa gitu. Punya calon kakak ipar, juteknya minta ampun. Untung Mas Faris bucin. Kalau enggak, udah aku jutekin balik. Gak apa-apa deh. Asalkan Mas Faris bahagia, aku rela dijutekin sama Rosa. Semoga aja kalau mereka udah balikan lagi, Rosa jadi gak jutek lagi. Kamu pasti orangnya masih di sini. Masih jam setengah 12. Aku harus tunggu sampai jam besuk. Apaan sih kamu senyum-senyum ngeliatin aku? Heran, aku nyetir lancar sekarang. Aku amazing banget loh sama kamu loh. Sekarang jago banget kamu nyetirnya. Lebih jago kayaknya daripada aku deh. Padahal kan dulu kamu... Bisa gak sih gak usah bahas-bahas masa lalu ya? Kamu hobi banget sih bahas yang dulu-dulu. Ya aku cuman mau ngasih tahu aku senyum-senyum karena ingat kamu. Mas ini sennya, ini wipernya, ini yang au. Itulah, sakit kan? Kayaknya aku harus kena obat terus langsung makan deh kayaknya ya. Gak beres nih. Oh, iya, aku inget. Aku tuh ada biskuit di dalam tas aku. Kamu coba deh, kamu buka tas aku. Kamu cari biskuit di dalamnya. Jadi tadi aku sempat bawa sampel biskuit buat di kafe. Gak apa-apa, kamu makan aja. Udah gak usah, masa sampel buat... Ambil. Itu kan sampel buat di kafe kamu. Biarin. Kamu harus makan sekarang. Kamu denger gak aku bilang apa? Kamu jangan ngeyel ya. Soalnya kalau itu perutnya kosong didiemin kelamaan, nanti asam lambung kamu itu makin naik. Jadi harus sekarang langsung diisi. Kamu ambil gak sekarang di tas aku? Aku susah kalau ngambil. Iya, aku ini. Ada di dalamnya, Maaf ya. kamu ambil aja. Iya. Aku nggak lihat-lihat, aku cuman tangan doang yang masuk aku. Ada apa sih? Buka aja. Ini kan? Iya bener. Kamu makan sekarang ya. Ya oke. Kenapa kayak gitu mukanya? Iya, enggak. Tadi tumpah. Kau makan pelan-pelan ya. Cak, awas depan. Enggak. Oh, iya. Takut. Momen berdua Rosa dan dapetin perhatian dari Rosa kayak gini, momen yang paling aku rindukan. Aku pikir aku gak akan pernah bisa lagi ngerasain momen seperti ini, apalagi setelah aku ngecewain Rosa. Ternyata sakit asam lambung aku ini juga membawa keberuntungan buat aku. Andai dulu aku gak ceroboh, pasti kita berdua masih baik-baik aja, Cak. Bahkan mungkin sekarang kita udah punya keluarga yang bahagia. Aku nyesel banget udah ngecewain kamu, Cak. Selama polisi belum bisa membuktikan kalau Mas Alvino benar tersangka pembunuhan Alex, polisi pasti akan terus menahan Mas Alvino. Tapi kalau polisi bisa membuktikan Mas Alvino nggak bersalah, Mas Alvino pasti akan dibebasin. Dan polisi akan mencari pelaku yang sebenarnya, dan cepat atau lambat pasti polisi akan tahu kalau aku adalah pelakunya. Aku nggak mau menjalani kehamilan ini di penjara, apalagi sampai harus melahirkan di penjara. Aku akan lakuin apapun untuk nyelamatin diri aku dan anak ini. Mama janji, Mama nggak akan biarin kamu menderita, nak. Mama akan lakukan apapun untuk bisa lolos dari semua ini. Itu kan mobil Alvino. Apa semalam Alvino ditangkap di jalan ya? Makanya mobilnya juga ada di sini. Atau itu bukan mobilnya Alvino? Aku jadi penasaran.
Rosa? Tumben dia telepon aku. Halo? Emma, ini aku lagi sama Mas Faris. Jadi Mas Faris nih asam lambungnya kambuh karena dia nakal, telat makan. Terus aku cari obatnya yang biasa dia simpan di mobil, ada di kotak gitu warnanya putih ya, abu-abu. Nah, tadi aku cari tuh nggak ada di tempatnya. Terus kata Mas Faris, kamu ada sempat pinjam mobil dia, kamu pindahin atau nggak? Semarah dan sebenci apapun Rosa sama Mas Faris, ternyata Rosa masih perhatian sama Mas Faris. Buktinya, Rosa cemas banget tahu asam lambung Mas Faris kumat. Halo, Emma. Oh, iya, halo. Coba kamu cek di kompartemen jok belakang deh. Emang tadi aku tuh kayak mindahin satu pouch dari dashboard ke sana. Mungkin itu obat Mas Faris, kamu cek ya. Sebentar, biar aku lihat. Bener ada di sini. Oke, udah ketemu ya. Thank you. Sama-sama. Terus gimana kondisi Mas? Halo? Baru mau tanya kondisi Mas Faris gimana. Udah dimatiin sama Rosa. Nggak pakai bayi dulu atau apa gitu. Punya calon kakak ipar, juteknya minta ampun. Untung Mas Faris bucin. Kalau enggak, udah aku jutekin balik. Gak apa-apa deh. Asalkan Mas Faris bahagia, aku rela dijutekin sama Rosa. Semoga aja kalau mereka udah balikan lagi, Rosa jadi gak jutek lagi. Nih, ketemu obatnya. Ya, nanti kamu jangan lupa minum sebelum makan. Makasih. Bener kan? Emma yang pindahin. Emma itu harusnya nggak boleh main pindahin barang kamu sembarangan kalau nggak bilang sama kamu. Dia nggak tahu kali itu isinya ada obat-obatan di situ. Barang penting loh. Ya kayaknya gitu deh. Iya, tapi tetap aja harus bilang sama kamu. Ini kejadian kayak gini kan bisa aja terulang lagi. Selama kamu nakal, kamu nggak teratur makannya. Kamu kenapa senyum-senyum? Aku lagi ngomong beneran loh sama kamu. Enggak, makasih maksudnya. Cak, kamu tahu nggak? Kamu ngomel-ngomel gini, aku tetap anggap ini bentuk perhatian kamu ke aku. Meskipun kamu ngomel. Perhatian apa? Sini aku simpenin. Itu bukan perhatian. Orang aku yang ngomong beneran. Aku tuh lagi ngomong beneran, ngasih tau kamu. Ini kita mau makan kan? Iya. Kamu mau makan apa enggak? Aku sih mau kamu makan. Aku juga mau makan. Oh iya, soalnya aku nggak mau nanti aku lagi disalahin gara-gara kamu sakit. Nanti dikirain gara-gara kamu lagi sama aku, kamu jadi seperti ini. Nggak akan ada nyalain kamu, Cak. Kamu mungkin nggak nyalahin, tapi Emma bisa aja nyalahin. Ini gara-gara lagi sama Kak Rosa nih, Mas Faris sampai sakit perutnya. Iya kan? Kayaknya kamu kejauhan deh mikirnya. Ya, tapi aku yang jadinya direpotin sama kamu juga gara-gara kamu sakit. Udah yuk, mau makan kan? Ayo. Mau? Au. Tuh kan, kayak gini tuh ngerepotin loh. Maaf ya, maaf. Oke. Sampai hari ini saya masih lost contact dengan Pak Irwan. Karena kepindahannya ke Australia, Pak Irwan mengganti semua akses komunikasinya. Dan saya juga tidak diberi kabar sama sekali. Terus kalau urusan kerjaan gimana, Mbak? Masa nggak ada kabar sama sekali? Kalau untuk itu saya kurang tahu, karena kami beda divisi. Tapi secara umum, kalau untuk berkomunikasi dengan kantor cabang, bisa melalui email. Saya udah hubungin Pak Irwan lewat email, tapi sampai sekarang nggak ada balasan. Saya sempat dengar, ternyata sebelum Pak Irwan pindah ke Australia, dia pernah berdiskusi kalau dia akan memindahkan seluruh unit bisnisnya ke Australia. Selamat siang, Bapak Ibu. Maaf, apa sudah melakukan reservasi sebelumnya? Belum sih, Mbak. Untuk berdua aja masih bisa. Ada di lantai 2, langsung aja silakan. Oh ya, makasih. Ya. Yuk. Lantai 2 ya. Maaf, Mbak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Adek nggak apa-apa? Adek jatuh tadi, nggak apa-apa, Dek. Astaga. Maaf ya Mbak, gara-gara anak